Babus syarti fin nikah. Ini syarat nikah nih, boleh nih. Ya. Babus syarti fin nikah. Nikah ya. Qala haddatsana Amr ibnu Abdullah Muhammad Ismail qala haddatsana Abu Usama an Abdul Hamid ibni Ja'far an Yazid ibni Habib an Marthad ibni Abdullah an Uqbah ibni Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahaqqa syarti ayyufa bihi mastahlaltum bihil furuj. Ini bapak kau yang namanya Amir masuk nih. Baca termasuk nih ya, lepaslah itu bacaannya. Bab syarat dalam pernikahan. Ya tuh. Bismillah. Amr bin Abdullah dan Muhammad bin Ismail menyampaikan kepada kami dari Abu Usamah dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Yazid bin Abu Habib dari Marthad bin Abdullah dari Uqbah bin Amir. Ibni apa? Uqbah bin apa? Uqbah bin Ya, bin Amir, bukan Fathan bin Amir, bukan Uqbah bin Ayo baca, apa lagi itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya engkau menghalalkan kemaluan wanita. Itu syaratnya. Nah, itu syaratnya yang menghalalkan kemaluan itu apa? Ya, nikah karena Allah dan Rasulullah. Nah, jawas tuki gitu ya. Ini tuh kalau itu haram hukumnya. Itu syarat yang utama. Ya kalau itu haram namanya tersebut itu tidak mudah ya kawin tersebut itu. Jangan tidak asal kencang aja kawin. Asal kencang kawin, putus piston tuh nanti. Terus ya. Qala haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abu Khalid an Ibnu Jurayj an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana min sadaqin aw hibain aw hibatin qabla ismatin nikah fahuwa laha wa ma kana ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu aw hubiya wa haqqu ma yukramur rajulu bihi ibnatuhu aw ukhtuhu. Naam. Nyari dikit suaranya. Abu Quraib menyampaikan kepada kami dari Abu Khalid dari Ibnu Jurayj dan Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda wanita manapun yang dinikahi dan diberikan suatu mahar hadiah selain mahar atau pemberian yang dijanjikan sebelum akad nikah maka semua itu berhak menjadi miliknya sedangkan pemberian setelah akad nikah merupakan hak milik walinya sebab hal yang paling pantas membuat seorang laki-laki menjadi mulia adalah putri atau saudarinya. Jadi apa yang dijanjikan sebelum nikah itu hak perempuan itu. Tapi setelah nikah beda, itu hak ya keluarganya itu. Ini dari kumpul semua. Boleh ya sebelum nikah itu berjanji. Setelah itu baru hak tersebut itu ya. Itu ibnatuhu au ukhtuhu, anak wanitanya atau saudari perempuannya ya. Bacaan nih tetangga yang bini banyak nih. Qala babur rajul ya'tiqu amatahu summa yuzawwijuha. Nih. Buat pula lagi kisahnya nih. Seorang laki-laki memberikan hambanya kemudian dikawinnya pula. Kebanyakan ada kira gitu. Dia ada baca nih pas lagi. Qala haddatsana Abdullah bin Sa'id Abu Sa'id al-Ashaj. Qala haddatsana Abdah bin Sulaiman an Salih ibn Hayyin an Sya'bi an Abi Burdah an Abi Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu jariyatun fa addabaha fa ahsana adabaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha ya thumma ataqaha wa tazawwajaha falahu ajran wa ayyuma rajulin min ahli kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin falahu ajran wa ayyuma 'abdin mamlukin ada haqqallahi 'alaihi wa haqqa mawali falahu ajran. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa rahimana wa rahmal muslimin ajma'in. Amin ya rabb. Bab seorang laki-laki yang memerdekakan budak wanitanya lalu menikahinya. Ya, lalu menikahinya dah. Kepengen lah tu dah.
Baca. Dari Abdullah bin Sa'id. Kencang bacanya. Al-Ashaj. Naam. Menyampaikan kepada kami dari Abda bin Sulaiman. Naam. Dari Saleh bin Hay. Nah. Dari Ya. Asy-Sya'bi. Dari Abu Burdah. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah. Siapa yang memiliki seorang budak wanita lalu mendidiknya dengan baik, mengajarinya dengan baik, memerdekakannya dan menikahinya, kemudian maka dia mendapat 2 pahala. Siapapun di antara ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad, dia mendapat 2 pahala. Dan siapapun di antara budak yang memenuhi hak Allah dan hak tuannya, dia mendapat 2 pahala. Saleh mengatakan, belum aku baca. Qala Saleh, belum aku baca. Saleh yang mana pula dia? Mandai-mandai ya. Qala Saleh, qala Sya'bi, qad a'taituk waqtukaha bighairi syai'in in kana ar-rakibu la yarkabu fi ma duna ilal madinati. Baca. Qala Saleh. Saleh mengatakan bahwa Asy-Sya'bi berkata, aku telah menyampaikan pengetahuan ini kepadamu tanpa imbalan, meskipun untuk memperoleh pengetahuan yang lebih ringan dari ini saja harus menempuh perjalanan ke Madinah. Pengalaman. Jadi ilmu itu diberikan, tahu salah ambil ganjaran. Kalau orang ngasih yang ditolak. Jadi dimanapun kau ngaji itu jangan mengharap ganjaran manusia itu ya. Nah kalau kita ada timbal baliknya itu masalahnya ya, ajarkan sajalah seperti ilmu apapun yang berguna dan untuk kita juga. Qala haddatsana Ahmad bin Abd haddatsana Hammad bin Zaid haddatsa bin Abdul Aziz an Anas qala sarat Safiyatu lidihyatal kalbi summa sarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'd fatazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqaha. Qala Hammad faqala Abdul Aziz li Thabitin ya Aba Muhammad anta sa'alta Anasan ma amharaha qala amharaha nafsaha. Dari Ahmad bin Abdah menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Zaid dari Thabit dan Abdul Aziz bahwa Anas berkata, awalnya Safiyah diberikan kepada Dihya al-Kalbi. Nah, kemudian menjadi milik Rasulullah SAW. Beliau menikahi Safiyah dengan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar. Itu mana bolak-balik tuh ya. Mana ke sana sini ya. Tapi kalau dia lain lagi ya, baiklah. Kemudian di bawahnya apa dia bilang? Sudah. Nah, qala Hammad pula. Hammad berkata, Hammad mengatakan bahwa Abdul Aziz berkata kepada Sabit, wahai Abu Muhammad, engkau bertanya kepada Anas apa mahar yang diberikan Nabi SAW kepada Safiyah. Anas berkata, beliau memberikan mahar kepadanya berupa kemerdekaan dirinya. Merdeka baru dikawinkan, ya, dikawini ya. Ada tak zaman sekarang? Ada kalau kapal ke Palestina. Siap situ. Ya, tunggulah imah hidup atau mati kau. Ya, ada itu kan perang sama orang-orang itu ya. Dapat bagian itu ya. Kalah dengan orang kafir harbi yang memerang kita ya. Qala haddatsana Hubaysh ibnu Mubashshir. Haddatsana Yunus ibnu Muhammad haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Ikrimah an Aisyah anna Rasulullah SAW a'taqa Safiyata wa ja'ala itqaha sadaqa wa tazawwajaha. Nah, ada waktu lagi. Jahit ya. Dari Hubaysh bin Mubashshir. Nah, menyampaikan kepada kami dari Yunus bin Muhammad. Nah, dari Hammad bin Zaid. Nah, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW memerdekakan Safiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar. Kemudian beliau menikahinya. Dapat budak dimerdekakan, dikawini pula. Dapat pahala 2. Awak dapat enak 2 juga. Ya, nikah lepaskan, diperbudakan, dikawini. Nah, itu. Ada tak kira-kira?
karena cepat nyambung ke sana pergi dah. Itu baru Allahu Akbar. Baru takbir di situ. 626 jadinya ya. Itu kasih tetangga di ujung. Ya, qala babu tazwijil abdi bi ghairi sayyidihi. Nih, hambanya itu kawin tanpa izin bosnya ya dak. Gimana nih, bukan bos masuk kita, ini hamba. Purba dulu ya. Qala haddatsana Azhar ibnu Marwan haddatsana Abdul Waris ibnu Sa'id haddatsana Qasim ibnu Mu'abb Al-Wahid an Abdullah bin Muhammad ibn Aqil an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja al-'abdu bighairi sayyidihi kana 'ahiran. Nah. Budak yang menikah tanpa izin tuannya. Nah. Azhar bin Marwan menyampaikan kepada kami dan suaranya itu. Bin Sa'id dari Al-Qasim bin Wahid dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang budak menikah tanpa izin tuannya, maka dia seperti penzina. Ya, penzina. Penzina pakai zai ya. Sama hurufnya. Akhiran itu aizanian ya. Jadi budak dulu dah kawin dewek. Nah, itu hati-hati ya. Karena di bawah bos sayyidnya itu. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya wa Salih ibnu Muhammad ibnu Yahya ibnu Sa'id qala Abu Ghassan. Qala haddatsana Abu Ghassan Malik ibnu Ismail qala hasana Mindal an ibnu Jurayj an Musa ibnu Uqbah an Nafi' an ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma 'abdin tazawwaja bi ghairi idni mawalih bahwa zanin ay akhirin. Nah, sama baca. Muhammad bin Yahya dari Saleh dan Muhammad bin Yahya bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Abu Ghassan Malik bin Ismail dari Mandal dari Ibnu Zuraid dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, budak manapun yang menikah tanpa izin tuannya maka dia seperti penzina ya. Teruskan bacaan tajwidnya ya. Baik. Ada yang tanya tuh? 6 ya. Kasih tetangganya sana tuh. Qala babun nahyi an nikahil mut'ah. Ini telah larangan nikah mut'ah. Mut'ah yang kawin sebentar tadi. 2 hari cerai, 3 hari cerai. Ya, ada sekarang di situ. Ya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya haddatsana Bishr ibnu Umar. Qala haddatsana Malik ibnu Anas an ibnu Shihab bin Abdullah wal Hasan ibnai Muhammad ibn Ali an abihima an Ali ibn Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yaum Khaybar wa an luhumil humril insiyah. Baca. Nah. Bab larangan nikah mut'ah. Dia menyampaikan kepada kami dari Bishr bin Umar, dari Malik bin Anas, dari Ibnu Shihab, dari Abdullah dan Al-Hasan, 2 putra Muhammad bin Ali, dari ayah mereka dari Ali bin Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang menikahi wanita secara mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada peristiwa Khaybar. Perang Khaybar itu ya, mut'ah itu enggak senang-senang aja. Sama lah prostitusi namanya. Ya, beli sehari 2 hari. Ya, tapi saudara kita dari Syiah masih nampak sebagian itu ada, masih kalau kita tidak ada. Jadi yang coba-coba itu. Jadi nikah orang sekarang kawin kontrak. Pernah kadang-kadang orang asing yang diam di negeri kita di dalam kota atau di mana di hutan-hutan tuh di kontraknya sebulan ke 2 bulan itu namanya zina ya, yang kawin kontrak namanya ya. Tuh. Kenapa Nabi SAW memang Khaybar dan memakan daging keledai manusia, maksudnya manusia apa? Keledai yang tidak bebelang itu. Kalau bebelang itu namanya hamur wahsy atau halal dimakan ya. Kenapa? Zebra, bukan zirapah, bukan. Pernah makan? Pernah nengok? Pernah nunggang? Ya.
bini. Mut'atun nisa itu maksudnya apa? Nikah yang nikah li ajli ma'lum aw majhun ka khudum Zaidin. Jadi nikah itu ya dengan apa? Waktu yang tertentu ya, atau majhul ka khudum Zaidin atau majhul. Nanti kalau ya aku kawin sama kamu 10.000 ya 2 hari. Dah, tidak sama lah kan melacur namanya. Atau dia bilang aku kawin sama kamu tapi kalau saudara saya datang cerai kita. Sumya bidzalika li annal gharda minha mujarrad istimta, dikatakan mut'ah enak-enak maksudnya ya. Yang demikian itu karena maksud itu sekedar untuk berenak-enak tadi, menikmati. Dunat tawalid dan tanpa ada kelahiran wa ghairuh dan lainnya min ardhin nisa, sedangkan kawin itu kan yang dimaksudkan punya anak. Jadi keliru kalau kamu kawin tak punya anak. Jahit aja di depan tuh, pakai selitingnya itu. Tuh, ya, itu tadi. Tuh. Ya, untuk senang itu aja ya. Itu tidak dibuat al-insya ini sebatu ilal insi wa hum banu adam. Ya, itu tentang hal-hal masalah diperhatikan. Kenapa ada yang mau tanya tuh? Ada yang mau tanya di belakang? Saya belum masalah. Ada mau kalian sama keledai? Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Kalau istri 10 tadi dia harus memilih 4. Ya. Istri lebih kan boleh, asal dia bersikap adil dan mungkin punya kemampuan kan tidak masalah. Tapi apa kita dasarnya? Dasarnya Al-Quran. Banyak janda lagi. Ya, itu di jahiliyah kawin antara dua saudara dengan emak pakciknya itu kata Allah la tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Al-Quran, jangan kamu gabungkan antara saudari itu kecuali memang masalah yang lalu. Itu orang jahiliyah itu mengamalkan itu tidak boleh. Jadi ada orang punya 10 kena istri, ceraikan 4 kena lebih 6, tinggal 4 saja lagi. Yang punya 8 ceraikan 4, tinggal 4 saja lagi. Gitu maksudnya itu. Kalau dia punya 4 tak suruh cerai sama Nabi karena batas itu 4. Itu saja. Yang bilang jadi janda salah kamu tak belajar dulu, memang jahil kau. Begitu. Cuma enak-enak saya. Itu perempuan dia bikin enak-enak aja tersebut itu. Hati-hati kita laki-laki tersebut itu. Di masa kita juga ada kok tengok orang kawin lebih ya, ada 4 yang 5 masih sekarang banyak yang begitu-gitu. Ya tak tahu ceritanya. Dia diam-diam di kampung sana 2, sana 1. Keliling dia. Tambah mukbang pula. Nah, itu peliharaan betul jahiliyah, jahannamiyah, syaitaniyah. Itu wahsyiyah nama tuh, kelakuan itu. Itulah. Gara-gara banyak obat yang macam-macam tuh, kelakuan macam-macam juga. Ya. Jelas itu. Itu saja. Nah. Itu terserah sama dia. Hukum agama tetap tidak boleh dispensasi model begitu. Kalau bilang terserah kau, kalau aku tak kawin aku berzina, ngapa? Ngapa kau bilang? Ya, berlawan. Ya, hukum Tuhan tidak boleh digitukan. Awak mesti patuh dan tunduk dengan ketentuan. Itu dia. Jadi kalau di Islam tuh Sayyidina Umar di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah Umar bin Khattab ada orang mau masuk Islam. Enak dia bilang, saya ini dulu Pak begini-begini, saya lengkap semua saya lakukan. Nah, itu semua kita udah maksudnya semua lakukan. Setelah baca syahadah dia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah kan baca? Cabut Umar bin Khattab pedang, angkat. Nih ya, tengok nih. Tengok nih. Kalau kau melakukan begitu, ini kena kau. Jadi kalau sudah masuk dia, itu berlaku hukum Islam. Paham? Kalau masuk tak boleh. Maka Allah bilang la ikraha fid din. Kata bayyana rusul. Tidak boleh maksakan orang masuk agama kita. Tapi kalau sudah masuk, itu tadi pedang diangkatkan. Jadi tidak ada alasan kita bilang kalau aku tanda ngapa begini? Hebat pula. Ada orang sama tuh ketika sembahyang, ya tak? Ketika adzan. Itu ya tak? Adzan begitu dia. Ya, adzan subuh, adzan apa begitu hadis. Ya, tentang hal-hal. Jadi Tuhan tuh dibikin percobaan. Ya Tuhan kalau kau ngapa kau? Dia bilang, itu makanya orang tolak balak saja ada dibalikkan tangan itu supaya yang mau. Ini tolak balak masih amin. Sama itu Nabi ngajarkan tentang hal itu. Paham ya? Itu sajalah masalahnya. Itu. Kenapa? Nah. Langkah apa yang harus diambil jika seseorang dipanggil ibunya, dia menjawab sementara ibunya tidak tahu kalau dia sholat. Ini kisah Jurais, Ustaz. Dah ya. Dia 3 kali
dipanggil ibunya tak menjawab karena harus langsung sholat. Dan ibunya berdoa, Allah mengabulkan, berarti seolah-olah Allah menyuruh jawab dulu pertanyaan panggilan ibu. Mohon penjelasan. Tengok di hadis itu di belakang, jangan baca separuh-separuh. Di hadis itu ujung-ujungnya kan memang dia nengok orang mengatakan anak saya ini dari Jurais ini dia berzina sama saya. Ya, berarti dia taat kepada Allah. Allah bilang, kalau kata Nabi SAW kan rukun iman itu 6. Ada tak? Kepada Allah, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir, itu ada 6, tidak ada kepada orang tua. Jadi kalau Allah memanggil, Nabi memanggil, sedang apapun kamu tinggalkan. Kamu datang. Orang tua beda. Memang mustajab doa, kalau doa mustajab, iblis saja mustajab doanya iblis. Ya Tuhan, berikan kesempatan kepada iya, atau kasih kesempatan akan kugona Bani Adam semua. Nah, cuman Allah lupakan atas bawah otaknya itu. Lupakan kiri, kanan, depan, belakang, habis dan di atas bawah. Itulah kita lepas. Kalau orang sedang sujud berdoa itu pelepasan di situ, yang lain tidak bisa lepas kita daripada iblis itu. Nah, ini sama tadi. Kita dari hadis itu, ya ini bertemu betul. Jadi orang mengaku ini anak Jurais ini ya, tapi tetap dia terbebas daripada hal tersebut itu. Jelas ya. Itu saja ujung hadis itu. Jadi baca hadis jangan separapat sampai ke ujung ngaji itu ke belakang baru tahu kisatannya. Sama seorang dulu ketika sama orang perempuan hujan ketika hujan masuk ke dalam goa, hidupkan lilin, masuk kan laki-laki ini beringas juga, panas dingin nih badannya. Ya, mulai dah ngaceng nih. Terasa cucuknya tangan di kapan nih? Lilin itu panas, tariknya lagi. Jadi perempuan perhatikan kenapa pula aja ini. Sampai pagi tak jadi apa-apa. Ini pikir dia ini ke api ini, dia panas, apalagi api neraka nanti kalau berbuat. Begitu orang berpikir. Itu sajalah tentang Anda tanyakan tadi. Ya. Itu ada hadis. Jadi kalau orang tua manggil sedang sembahyang tak boleh ditinggal. Tapi kalau Allah manggil, Nabi manggil, tinggalkan semua itu. Ya, tinggalkan semua karena itu termasuk rukun iman. Ya. Kalau ibu kita manggil teman-teman tahu ya, banyak itu rukun belanja yang banyak. Rukun belanja, rukun shopping. Ya, dia bilang, "Ya, Ma, belanja pasar nasi goreng." Betul. Ya, itu aja lah. Jelas. Nah. Apanya? Apanya? Dia sedang sembahyang, dia sholat, dia membaca boleh? Ada orang ketika sholat, ya ini ketika sholat dia baru bakar ikan, ya dimasukkan ke besek tersebut itu. Sampai maghrib, ini ikut bermakmum kepada dia. Pas sembahyang Allahu Akbar, mulai ada kucing krek. Sama tuh, krek itu gangguan kan? Gangguan sebetulnya itu. Pas dia tahan lagi, pertama kuliah kan, rakaat kedua kulhu. Nah ini dia ada ayat supaya ngusir. Qul Allahus selamat. Lari itu kucing. Batal salah begitu. Karena bukan dikasarkan itu. Sama lah tadi beda kalau kita menggunakan isyarat. Assalamualaikum gitu kan? Ya. Nabi itu tadi. Kalau di belakang macam mana pula? Udah kita kasih isyarat. Batal. Sembahyang batal. Jadi ketawa. Ya kan? Orang masih kode kan? Oh, ada kan cara kan? Ya, gitu. 3 dia. Saya musim partai ini. Tuh, 2, 3. Mana mau? Ya, itu tadi masing-masing kode. Ya itu aja lah. Kita usah syarat itu lain ceritanya. Beda ketika hal-hal itu sajalah ya. Jadi Allah Maha tahu tersebut itu apa gerak-gerik kita. Kalau orang khusyuk itu tidak akan terganggu apapun, itu nama khusyuk. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu sajalah. Ya. Nah, itu jawabnya itu. Masih ada yang mau tanya? Ada, Ustaz. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pergi ke pasar membeli 1 kilo ayam. Nah. Sampai di rumah saya timbang kembali tinggal 8 mata. Nah, ya nah. Gimana hukumnya, Ustaz? Ya, kalau kau berani balikkan ke pasar. Ini 8 mata lah, pak lempar ke depan itu. 8 mata cuma nih. Iya, 8 mata ayamnya, tapi itu dengan bulu-bulunya kan. Nah, sekilo dia bilang. Tadi ya jangan
itu Allah berkata wala tanqusul mikyala wal mizan. Umat Dzulkifli nih, mana Dzulkifli belakang ada? Ya, umat Dzulkifli itu yang sering mengurangi timbangan. Kata Allah, la tanqusu, jangan kamu kurangi al-mikyal, takaran, wal mizan, dan timbangan. Bahaya. Itu saja ya, diharamkan begitu. Saya beli sekilo, aku bilang, total 8 mata. Kita hak kita sudah sekilo, dua mata itu dia berdosa. Ya, satu ketika Habibullah SAW kan ke pasar, ya orang jual korma penuh begitu. Dimasukkan tangan Nabi, tarik Nabi basah, mahada asabnal matar. Itu kadang-kadang hujan ya Rasulullah, kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, yang begitu bukan umat kami. Bukan umatku yang begitu. Yang begitu bukan umat Nabi bilang. Berani bilang, kau ini bukan umat Nabi Muhammad, bilang kan. Umat siapa kau nih? Imam Benjol. Sama orang jual kerang itu kan, orang kerang diginikan kerangnya, macam badan inol. Ini haram yang begitu. Kadang-kadang pakai gantang dipukul buritnya. Apa orang jual apa namanya? Duku. Haram gitu kerjaan. Tak boleh itu ya. Jangan pada man ghasyana pada curang, bukan umat Nabi yang begitu. Itu samalah tuh. Kalau kau bayar antara pasar, aku maaf kau beli cuma kau nih, cuma 8 mata aja. Boleh kalau kau nak tegas begitu. Ya, daripada berkelahi kau bilang aku tak usah beli situ lagi. Nah, itu silahkan. Itu tinggal kamu aja. Jelas yang bertanya. Iya, kau tanya ayam tapi tak mengantar mau ayam ya. Cuma enaknya baik. Nah. Oh, ada apa-apa, baguslah lebih itu. Iya, iya. Ada orang lebih juga, lebih ngomongnya. Ada orang nimbang, Bismillahnya banyak, di mana kurang? Ada dulu kami kecil-kecil. Ya, ada kami tahun 60-an lebih dulu kami di pasar tuh ada. Grupnya Penedo ini. Ya, dia tekan kau bismillah namanya, Bang. Bismillah. Tanya tuh orang tua, iya ada apa nih? Tahu timbangannya kurang juga. Bismillahnya banyak. Tahulah nanti kata masuk keluarga Bapak tatuk kalau tuh gitu. Iya. Ya, kalau orang tua tahu, terus. Nah, tuh. Itu saja ya. Nah, masih ada tuh. Azan. Cukuplah tuh ya. Di masing-masing para nabi dan rasul diutus sesuai dengan umatnya itu. Dzulkifli kan diutus Nabi SAW kan Allah SWT itu kan ketimbangan. Nabi Saleh itu bengak pula ya, misalnya untanya apa, itu ya. Nabi ini semua lengkap tuh sesuai dengan gayanya itu. Tapi Rasulullah ini yang diupan kafah seluruh Nabi SAW itulah ya ke semuanya. Alhamdulillah kulli hal, mudah-mudahan kita termasuk diperhatikan oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.